Nah, inilah yang membuat saya harus memberikan dorongan spirit kepada perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia. Bahkan seharusnya perempuan dukung perempuan, dan jangan menganggap bahwa perempuan itu saingan. Nah, jadi memang hari ini kita berupaya agar keterwakilan perempuan bisa tembus di angka 30%. Saya punya cita-cita kalau saya sehat, panjang umur, dan Amin. Tuhan kasih kesempatan saya untuk terpilih kembali, saya ingin sekali ada salah satu, rumah sakit, rumah sakit ODGJ untuk wilayah Cayung Oh ya Majakuning. belum ada ya Bu ya? Belum ada, di wilayah kita belum Iya. ada. Bagi perempuan, terjun ke dunia politik tentu tidaklah mudah. Selain harus bersaing dengan caleg laki-laki, mereka pun harus menyiapkan gagasan yang bisa membawa perubahan. Di Indonesia, berdasarkan hasil pemilu 2019, keterwakilan perempuan di DPR RI berada pada angka 20,8%. Ini artinya keterwakilan perempuan di parlemen masih kurang dari target yakni 30%. Sehingga pada pemilu 2024 ini diharapkan target tersebut bisa terpenuhi. Kali ini sudah hadir Ibu caleg petahana Ibu Sely Andriani Gantina. Selamat datang Ibu, apa kabar? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Ya, Ibu sehat? alhamdulillah, insya Allah harus sehat. Masih pagi, udah semangat. Kebetulan Ibu juga habis perjalanan jauh nih Bu ya. Iya. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di dialog pemilu Ibu. Iya, sama-sama. Kesibukannya apa Bu? Hari Tentu selain ini keliling-keliling ya Bu? sibuk untuk berkampanye, Mhm, sibuk untuk bersosialisasi dan tetap menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. mhm. Karena bagaimanapun juga sebagai petahana kita punya tugas yang tetap melekat konstitusi, yaitu melakukan kewajiban kita tetap di gedung parlemen. Jadi di luar berkampanye tetap harus menjalankan itu semua. Iya. Ibu, tentunya kan Ibu selain menjadi anggota legislatif Mhm. juga, pernah juga menjabat sebagai Wabub dan PLT Bupati Cirebon ya Bu ya. Nah, sebetulnya sejak kapan sih Bu, Ibu terjun ke dunia politik tuh Bu? Saya terjun di dunia politik itu sejak tahun 98 waktu reformasi. Jadi Mhm. sebetulnya kalau berpolitik itu sudah hampir 25 tahun. Wah, sudah cukup lama juga ya Bu ya? Ya, jadi kalau di legislatif itu dari tahun 2004 sudah jadi anggota DPR di Provinsi Jawa Barat, Mhm. 2009 juga. Jadi dua periode saya di DPRD Jawa Barat. Kemudian sempat jadi eksekutif, jadi wakil bupati dan PLT bupati dari tahun 2017-2018, meskipun hanya 11 bulan. Kemudian Tuhan memberikan saya istiraj, kalau dalam istilah agama Islam, ujian menjadi anggota DPR RI sekarang sampai insya Allah sampai 2024. Nah, hari ini partai saya kemudian mengusulkan kembali saya untuk maju di tahun 2024 ini untuk maju lagi di election 2024. Mudah-mudahan Tuhan memberikan kesempatan. Amin amin, mudah-mudahan, Iya. Tuhan beri kesempatan, juga mudah-mudahan Ibu tetap sehat ya Bu ya, itu yang paling Amin, penting amin ya rabbal kan. alamin, dan mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk para perempuan yang ada seluruh Indonesia termasuk di wilayah Jawa Barat 8. Amin amin amin. Nah, Mhm. ngomongin perempuan nih Bu, Nah, menurut Ibu apa sih yang Ibu pikirkan tentang perempuan dan politik? perempuan dan politik Mhm, tadi sudah sempat disinggung di awal, mhm, bahwa memang keterwakilan perempuan di dunia politik ini terutama di legislatif ini masih mengalami belum mencapai 30% karena memang ini menjadi fokus kita semua sehingga kenapa kebijakan-kebijakan pemerintahan hari ini masih dianggap masih kurang berpihak kepada mhm, perempuan. Padahal Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 sudah sangat memberikan ruang kepada perempuan untuk bisa terlibat di dalam berpolitik. Bahkan sistem zipper itu mhm, sudah membuat kita diuntungkan bahwa di antara 3 nomor harus ada perempuannya. Bahkan 30% kuota perempuan juga diuntungkan kepada perempuan. Tetapi sangat disayangkan bahwa sistem patriarki di Indonesia ini juga sistem election yang ada hari ini masih juga membuat perempuan masih kurang percaya diri iya, untuk
ikut berkancah di dalam pertarungan pemilu legislatif baik dari tahun-tahun sebelumnya maupun hari ini. Nah, inilah yang membuat saya harus memberikan dorongan spirit kepada perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia. Bahkan seharusnya perempuan dukung perempuan, dan jangan menganggap bahwa perempuan itu saingan. Nah, jadi memang hari ini kita berupaya agar keterwakilan perempuan bisa tembus di angka 30%. Oke, berarti woman support woman nih Bu ya. Yes. Woman support woman mungkin tadi sempat Ibu bilang juga bahwa mereka kurang percaya diri. Nah itu gimana sih Bu caranya Ibu untuk terus membangkitkan rasa percaya diri dari teman-teman perempuan ini untuk ya maju juga gitu dalam kontestasi ini Butuh Bu? figur untuk disampaikan kepada para perempuan, baik itu yang ada di tingkat pedesaan, perkotaan, bahwa sebetulnya perempuan itu bisa menduduki jabatan-jabatan penting, baik itu di pemerintahan maupun di jabatan publik tertentu. Bahkan hari ini kan kita punya sosok yang bisa dijadikan panutan, dari mulai presiden kelima saja kan perempuan, Ibu Megawati Soekarno Putri. Bahkan hari ini kita mengetahui Menteri Keuangan kita ini kan seperti Ibu Sri Mulyani. betul. Kemudian kita mengetahui ada Menteri Luar Negeri kita yang sangat menyuarakan tentang bagaimana memerdekakan Palestina, Ibu Retno. Kemudian kita juga mengetahui Ketua DPR RI kita perempuan juga, nah, Ibu Puan Maharani. Nah, artinya bahwa perempuan hari ini untuk di jabatan penting bisa mempengaruhi keputusan-keputusan. Kemudian jangan salah, di jabatan akademisi banyak juga rektor-rektor yang hari ini dijabati oleh perempuan. Betul. Artinya dunia akademisi tidak tabu juga diduduki oleh perempuan. Artinya pemerintah hari ini tidak mendikotomikan bahwa perempuan yang memang mampu mereka diberikan kesempatan di ruang-ruang publik. Kalau untuk di tingkat daerah, mungkin di Kabupaten Cirebon ini diistilahkan ada istilahnya kuwu ya atau kepala desa. Jangan salah, kuwu di Kabupaten Cirebon banyak perempuan loh. Iya Bu ya. Ya, iya, artinya memang kepemimpinan perempuan di tingkat desa pun hari ini sudah banyak didominasi oleh perempuan. Artinya perempuan sangat memungkinkan untuk memimpin. Nah, dan hari ini mungkin kita perlu menyuarakan bahwa agar perempuan tidak lagi minder, kemudian perempuan juga bisa punya kepercayaan diri, kemudian diberikanlah kesempatan kepada orang-orang di pedesaan bahwa kalau dulu orang-orang di kampung atau mungkin orang-orang yang memang rata-rata pendidikannya tidak tamat SD dan SMP, terutama orang tuanya, mereka menganggap bahwa kalau mereka punya rezeki, maka anak laki-laki lah yang lebih dahulu harus disekolahkan. Maka perempuan itu nanti yang terakhir. Nah, hari ini mungkin istilah itu tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena pemerintah sudah memberikan kesempatan sekolah itu kan digratiskan dari mulai SD sampai dengan SMA. Maka tidak ada istilah bahwa anak laki-laki dulu nih yang harus diprioritaskan. Tetapi anak perempuan juga bisa sekolah sampai dengan selesai. Minimal 12 tahun, wajar Dikdas 12 tahun itu wajib juga untuk perempuan. Tapi kan Bu, di beberapa daerah juga maksudnya masih ada hal-hal yang pandangan-pandangan masyarakat sekitarnya terhadap perempuan bahwa ya udah perempuan tuh cukup ya di dapur aja, di ranjang aja. Nah itu gimana tuh? Akhirnya kan jadi membatasi ruang gerak perempuan, Bu. Ya, itu adalah stigma kultur dan budaya yang memang membuat sempit cara berpikir tadi. Karena memang kultur dan budaya seperti itu yang patriarki yang saya lihat bahwa memang hari ini masih ada, tetapi hari ini dunia kita sudah mulai berubah. Terbukti dengan apa? Dengan adanya dunia media cetak, dunia mainstream, kemudian media sosial yang sudah mempublikasikan secara gamblang bahwa ternyata itu sudah salah. Dan hari ini juga rekan-rekan bisa melihat sendiri bahwa tidak jarang perempuan-perempuan sudah berani untuk menyuarakan untuk bisa menjadi corong untuk menyuarakan perempuan. Dan yang saya banggakan hari ini salah satu undang-undang yang kita bicarakan yang kemarin baru disahkan mengenai undang-undang TPKS, tindak pidana kekerasan perempuan. Dengan adanya undang-undang tersebut, salah satu upaya yang diperjuangkan oleh perempuan tentang bagaimana kita bisa melindungi para perempuan. Dan hari ini dengan adanya undang-undang tersebut, masyarakat di pedesaan saja sudah berani speak up. Artinya kemudian ini adalah salah satu contoh bahwa
suatu regulasi ini bisa menjadi tujuan utama dari perjuangan kalau ada support dari media gitu Oke. kan. Mhm. Jadi menurut saya kultur dan budaya tersebut bisa dipatahkan kalau kita bisa bersama-sama melakukan sosialisasi secara transparan, kemudian partai politik pun bisa melakukan pendidikan kader dengan baik, Oke. gitu kan. Mhm. Kemudian diberikan kesempatan kepada perempuan-perempuan yang memang punya kemampuan lebih untuk bisa mendapatkan jabatan yang populis tadi menurut saya. Oke, artinya menurut Ibu sekarang ini artinya perempuan-perempuan ini sudah mulai terbuka ya, Bu, ya? Sudah mulai terbuka. Perempuan-perempuan ini sudah mulai terbuka terhadap opportunity yang ada di depan mata Yes, di mereka, depan apalagi mata. mereka sudah punya kapabilitas untuk itu ya, Bu, Ya, ya? dan pemerintahan pun kan hari ini juga sudah memberikan kesempatan. Mhm. Terbukti di tingkat pusat saja kan ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perempuan, dan Anak. oke. Di tingkat di daerah pun ada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perempuan dan dan Perlindungan perlindungan anak, Anak. Nah, oke. mereka pun selalu melakukan sosialisasi Mhm tentang mhm. pentingnya peran perempuan di dalam pembangunan. Oke. Nah, ini tentu menjadi salah satu ujung tombak yang menurut saya dalam upaya membangkitkan peran perempuan di dalam pembangunan dengan memunculkan Kartini-Kartini baru di tingkat daerah, Oke. seperti itu. Ibu, kalau bicara tentang sejarah Ibu di dunia politik tadi sudah Ibu Mhm, sebutkan, oh ternyata mhm. sudah cukup lama, udah 20 tahun lebih ya, Bu, ya. Lantas selama Ibu menjabat di parlemen, di Bawah Sosial, sudah apa saja sudah Ibu lakukan, Ibu? Terkait Oke, program-program mungkin yang sudah Ibu program-program jalankan? ya. Kalau kita bicara di parlemen, Mhm, dulu waktu saya di DPRD Provinsi Jawa Barat, passion saya sebetulnya bukan di sini. mhm. Passion saya itu orang kalau kenal Sally Andriani Gantina, orang taunya saya ini ada orang yang memang expert dengan urusan ekonomi Iya. gitu kan. Karena dulu saya pernah menjadi ketua Komisi Perekonomian di Jawa Barat, Mhm, bahkan 10 tahun di Badan Anggaran. Tetapi setelah saya menjadi setelah saya menjadi eksekutif mhm. bupati dan wakil bupati, kemudian saya sekarang hari ini masih menjabat sebagai anggota DPR RI, orang taunya saya sebagai eh, orang yang concern dengan urusan kesejahteraan manusia. Jadi concern hari ini yang saya lakukan adalah bagaimana kita meningkatkan sumber daya manusia dari sisi kesejahteraan Mhm manusia. mhm. Jadi hari ini kita memperjuangkan banyak hal yang menyangkut dengan masalah fakir miskin dengan anak-anak terlantar, Oke. terutama yang menyangkut dengan Kementerian Sosial. Mhm. Kalau orang hari ini banyak tahu tentang program PKH, program bantuan sembako gitu kan. Nah, itu ada yang memang menjadi concern kami, terutama saya pribadi dari Komisi 8. Kemudian yang kita perjuangkan tentang bantuan bencana alam. Badan Nasional Penanggulangan Bencana Mhm. itu menjadi concern saya selama menjadi mitra Komisi 8. Kalau orang tahu tentang Bu Sely, pasti orang tahu tentang program bantuan untuk keagamaan. Betul, Karena itu sering terdengar Ibu ide itu. ya, karena memang komisi saya komisi dunia akhirat. Benar. Jadi kita concern di masalah sumber daya manusia Mhm mhm. unggul. Jadi urusan pesantren, madrasah, kemudian penyuluh-penyuluh agama, kemudian bagaimana kita meningkatkan SDM anak-anak agar tadi antara dunia pendidikan di bawah Kementerian Agama ini Mhm. bisa setaraf dan sejajar yang di bawah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena selama ini orang selalu menganggap bahwa eh, pendidikan di bawah Kementerian Agama itu selalu menjadikan second liner. Oke. Kalau tidak diterima di sekolah negeri atau Mhm. reguler, baru masuk Madrasah. madrasah, baru masuk pesantren. Padahal hari ini kalau kita tahu sekolah terbaik di Indonesia, buka googling deh ya, yang terbaik di Indonesia itu justru Man IC, Man Insan Cendekia, Oke. yang dibawa Pak Habibie. Nah, tentu ini menjadi concern kami bahwa sebetulnya masalah kesejahteraan sosial itu harus menjadi linear dengan masalah ekonomi dan pembangunan lainnya. Oke. Gitu. Kalau ngomongin ekonomi, pembangunan ini salah satu masalah yang akan terus ada Ibu ya. Betul. Baik di pemerintahan daerah maupun pusat gitu. Nah, Ibu melihat ini tuh seperti apa sih Bu fenomena-fenomena yang ada ya terkait ekonomi, terus pembangunan, bahkan sekarang juga kan di kabupaten juga sudah sering banyak menyuarakan bahwa ini jalanan yang rusak dan lain sebagainya. Artinya juga kesejahteraan masyarakat Oke. juga pun ikut terganggu gitu. Oke. Ibu melihat ini seperti apa sih Bu sebagai
anggota DPR RI ini, Bu? Ini nyangkut di nasional apa di Cirebon nih? Cirebon dan nasional tentunya kan banyak nih, Bu. Nggak Oke. cuma di Cirebon Betul, doang betul. kan. Jadi kalau kita lihat bahwa setiap pemerintahan itu Mhm. pasti punya prioritas. Ya. Nah, kalau saya lihat di Kabupaten Cirebon atau di beberapa daerah, pasti APBD daerah itu 70% atau 65% habisnya untuk belanja pegawai. Mhm. Nah, kalau sudah bicara belanja pegawai, maka sisanya 35% mereka akan prioritaskan. Kalau kita bicara 10% itu kan bicara untuk anggaran pendidikan. Kemudian 20% pendidikan, 10%-nya untuk kesehatan. Maka sisanya pasti anggaran untuk infrastruktur. Oke. Maka kalau kita bicara perekonomian, maka ekonomi yang terjadi di Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, bahkan di Indramayu atau Ciayu Majakuning, itu pasti multiplier efeknya dibiayai oleh APBD itu hanya sekitar berapa persen, nggak nyampe 1% atau 2%. Sisanya itu adalah memang murni adalah ekonomi yang disebabkan oleh kapitalisme yang dilakukan oleh perputaran ekonomi masyarakat yang ada di sana, gitu kan. Jadi mau tidak mau pembangunan ekonomi yang ada di suatu daerah itu harus melibatkan beberapa lintas sektor. Nah, saya melihat bahwa pemerintah daerah harus melibatkan sisi-sisi pembangunan yang ada di beberapa daerahnya, termasuk juga dunia akademisi. Nah, jadi saya menganggap bahwa sisi kesejahteraan sosial di suatu daerah tidak bisa berdiri sendiri, maka dia butuh juga anggaran dari pemerintah pusat. Nah, dari pemerintah pusat ini dia harus bisa memaksimalkan berapa persen sih yang bisa dimanfaatkan untuk pemerintahan daerahnya. Kemudian berapa persen yang disumbangkan dari sisi swasta. Kemudian berapa persen yang bisa melibatkan dari sisi stakeholder atau dunia pentahelix yang ada di sekitar di luar APBD-nya tadi. Nah, mungkin itu yang harus dibuat roadmap oleh pemerintah daerah yang ada di sekitar kabupaten kota, termasuk yang Kabupaten Cirebon maupun Kota Cirebon. Nah, saya merasa bahwa kemiskinan yang terjadi hari ini ada yang disebut kemiskinan ekstrim, kemudian ada kemiskinan yang memang harus dituntaskan oleh pemerintah daerah. Itu juga harus disinkronkan datanya, bukan menjadi data tersendiri yang harus dibebankan kepada APBD, tetapi juga dia harus melibatkan pemerintah pusat. Karena kalau misalnya dia menggunakan APBD-nya sendiri, mereka nggak sanggup. Nggak sanggup ya, Bu ya. Artinya tadi kerjasama antara pentahelix ini harus terus berjalan ya, Bu ya. Betul, betul sekali. Bu, kalau ngomongin kesejahteraan sosial nih, Bu ya, kan banyak juga nih kita lihat daerah-daerah, maksudnya kita ngomongin Cirebon lah ya, Bu ya. Cirebon dan sekitar itu masih ada beberapa daerah yang memang marginal gitu. Artinya butuh sentuhan yang lain karena mereka mikirnya kayak aku pernah ke beberapa daerah ya, mereka akhirnya fokus pada satu titik aja. Misalkan di satu daerah tersebut dia hanya karena terbiasa dari atas bawahnya itu menjadi seorang buruh ya buruh terus. Nah, ini pun banyak aku jumpai di daerah jalan, Bu, ada beberapa perempuan bahkan dan anak-anaknya yang masih terus menengadahkan tangannya nih, Bu. Itu seperti apa yang Bu lihat nih, Bu, sekarang? Ya. Dan apa yang harus kita lakukan sih, Bu? Ya, memang saya melihat bahwa kemiskinan itu bukan warisan dari kakek, nenek, kemudian diturunkan kepada anak dan cucunya. Ini bisa dipatahkan ya, Bu ya? Itu harus dipatahkan dan itu harus diselesaikan oleh pemerintah daerahnya. Maka yang tadi saya bilang kemiskinan ekstrim itu harus terdata dengan baik oleh pemerintah daerahnya, terutama oleh dinas sosial kabupaten kota tersebut. Saya nggak usah bicara jauh-jauh, kita berada di Kabupaten Cirebon. Betul. Misalnya. Di Kabupaten Cirebon ini jumlah penduduknya anggap saja ada 2,4 juta penduduk. Yang sekarang disebut dengan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Cirebon yang harus dituntaskan ini ada berapa banyak. Nah, kalau tadi disampaikan, kalau dalam satu kabupaten saja ada 10 kecamatan yang dalam kategori miskin ekstrim, maka saran saya kepada pemerintah daerah, sebaiknya untuk menuntaskan kemiskinan ekstrim di 10 kecamatan tadi, tidak bisa
diselesaikan hanya oleh satu instansi terkait atau institusi dinas terkait. Bukan dinas sosial aja Bukan Bu dinas ya? sosial saja, tetapi juga harus ada beberapa dinas terkait. Misalnya dinas pendidikannya harus masuk ke situ, Mhm. kemudian dinas perekonomiannya, dinas perdagangannya harus masuk ke situ, dinas kesehatannya juga harus masuk ke situ, Mhm. kemudian dinas PUPR-nya juga harus masuk ke situ, pertaniannya masuk, semua harus masuk ke sana. Jadi tadi misalnya dicontohkan, kalau yang kemiskinan itu adanya di kantung-kantung produksi, misalnya kantung produksi pertanian, Oke. misal pertanian. Mhm. Ambil contoh Gegesik lah Oke. misalnya. Gegesik ini kan kantung pertanian. Betul. Kalau ternyata di situ kantung kemiskinannya pertanian, maka pasti yang disebut kantung kemiskinan itu adalah buruh tani. Betul. Buruh tani. Maka yang harus masuk ke sana otomatis pertama adalah dinas pertanian. Mhm. Kemudian yang harus masuk kedua adalah dinas PSDA-nya, bagaimana irigasinya harus masuk. Yang ketiga adalah dinas PU, bagaimana jalan produksinya juga harus masuk. Yang berikutnya juga harus masuk adalah dinas kesehatannya, bagaimana anak-anak dari para buruh tani tadi apakah KIS-nya dia dapat apa tidak. Mhm. Kemudian dinas pendidikannya apakah anak buruh tani tadi dapat KIP-nya atau tidak. Kemudian dinas sosialnya, apakah buruh tani tadi dapat PKH-nya, BPNT-nya dapat apa tidak. Nah kemudian kalau memang si buruh tani tadi punya istri dan ternyata si istri tadi dia punya kemampuan untuk berdagang atau dia punya skill untuk punya perusahaan, maka dinas UMKM dia harus masuk ke situ dong, bantu permodalan untuk si istri buruh tani tadi dia untuk berwirausaha. Artinya kalau itu diselesaikan secara bersamaan, dilakukan oleh semua instansi, saya sangat yakin dalam 1 tahun itu bisa selesaikan. Nah hari ini yang saya lihat dalam dalam satu SKPD A mengerjakan di kecamatan A, SKPD B kecamatan C, SKPD, nah besok lusa dipindah, diputer, dan artinya nggak akan selesai, gitu loh. Karena apa? Nyebar tidak Menyebar satu titik ya Bu ya? jadi dalam mungkin setiap instansi mereka punya anggaran untuk pengentasan kemiskinan, tetapi itu tidak dikeroyok bersama-sama. Pada tahun berikutnya dipindah, bisa jadi tahun berikutnya si A dapat bantuan di kecamatan tersebut, jalannya sudah rusak, bantuan permodalannya sudah habis. Berarti artinya di sini harus ada komunikasi dong Bu? Yes, betul. Ya kan? Maksud saya artinya harus ada sinergitas. Yang melakukan sinergitas itu siapa? Ya pemerintah daerah dong. Buat apa kita ada Bapeda? Buat apa kita harus ada yang namanya institusi mohon maaf yang namanya inspektorat sebagai badan pengawas. Nah artinya kalau memang kita mau selesai harus diselesaikan dengan perencanaan yang matang dong. Nah menurut saya tidak ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan kalau memang kita punya goodwill ingin menuntaskan masalah kemiskinan dan kesejahteraan. Ini titiknya adalah komunikasi dan sinergitas itu tadi ya Bu ya. Karena ketika ada komunikasi dan sinergitas, artinya kita punya tujuan masing-masing. Tujuan masing-masing. Setiap dinas juga mungkin SKPD terkait juga punya prototipe sendiri. Prototipe sendiri. Betul. Kalau misalnya kita bisa melibatkan, Bu, apakah kita bisa melibatkan instansi di luar pemerintahan? Oh bisa. Kalau misalnya ada anak-anak KKN, kita bisa melibatkan dunia akademisi. Anak-anak KKN dari universitas mana, kita bisa libatkan di kantong-kantong kemiskinan tadi untuk memberikan semacam pendidikan kepada kantong-kantong kemiskinan tadi gitu kan. Dia untuk memberikan pelatihan, memberikan edukasi di kantong-kantong kemiskinan, menurut saya itu bisa selesai loh dalam 1 tahun. Harusnya ya Bu ya? Harusnya. Harusnya bisa selesai 1 tahun ya Bu ya? Dari infrastrukturnya, dari kesejahteraannya, dari pendidikannya, dari segala macam. Jadi urusan jasmani dan rohani dan mentalnya semua selesai. Ini memang apa ya Bu ya? Memang PR banget buat kita semua ya Bu ya? Goodwill leadership yang dibutuhkan di situ. Leadership itu harus dibutuhkan di sini ya Bu ya. Ibu dari itu sedikit agak pengen nanya sih Bu ya. Ada fenomena nih Bu lagi rame di sosial media. Pengemis Bu, mohon maaf ya kita sebut saja, beliau minta-minta pengemis tapi ternyata dijemput pakai mobil mewah Bu. Apakah itu menjadi apa sih Bu sebetulnya fenomena itu memang sudah biasa terjadi atau gimana sih Bu akhirnya ada hal seperti itu gitu yang ramai di sosial media belakangan ini Bu?
Saya baru tahu bahwa ternyata di Cirebon pengemis hari ini ada fenomena seperti itu. Artinya yang disampaikan oleh Kanjeng Sunan Syekh Gunung Jati, titip tajuk lan fakir miskin, itu dijadikan semacam eksploitasi, gitu kan, exploitation. Artinya fakir miskin itu dijadikan eksploitasi untuk perekonomian. Padahal yang disampaikan Syekh Sunan Gunung Jati itu titik tajuk lan fakir miskin ini bagaimana kita membantu sesama orang yang tidak mampu dalam rangka ya tadi mesejahterakan masyarakat yang ada di sekitar situ. Nah, artinya memang harus ada pengawasan dari institusi termasuk juga dari pemerintah daerah. Bagaimana namanya Pol PP, bagaimana yang namanya dinas sosial Kabupaten Cirebon bisa melakukan penyisiran, kemudian melakukan sweeping terhadap orang-orang, mohon maaf, anak gepeng-gepeng gitu ya, gepeng-gepeng, dan melakukan pembinaan. Kalau memang ternyata orang tersebut adalah oknum orang yang memang dia menyalahgunakan untuk menjadikan, ya kalau memang ternyata betul orang tersebut, ya harusnya ditangkap dan ditindak gitu loh. Nah, dan ini jangan sampai membuat citra nama baik Kabupaten Cirebon menjadi tercorengi. Dan yang kedua, di luar masalah gepeng yang harus juga disadari oleh kawan-kawan Dialog Indonesia, masalah ODGJ. Nah, ODGJ di wilayah Ciayu Majakuning juga harus diwaspadai. Ternyata ODGJ yang ada di wilayah kita ini bukan warga Cirebon. Kebanyakan mereka ini adalah buangan dari daerah lain yang mereka sengaja dibuang dan dilempar di wilayah kita. Sengaja itu tuh, Bu? Yes, betul. Nah, ini yang harus menjadi perhatian dari kita, dan ini menjadi PR buat saya, cita-cita saya, bahwa next saya punya cita-cita kalau saya sehat, panjang umur, dan Tuhan kasih kesempatan saya untuk terpilih kembali, saya ingin sekali ada salah satu rumah sakit rumah sakit ODGJ untuk wilayah Ciayu Majakuning. Oh, ya, belum ada ya, Bu ya? Belum ada. Di wilayah kita belum ada untuk Ciayu. Itu sangat penting karena di wilayah kita Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, kita nggak punya rumah sakit khusus untuk gangguan jiwa. Ya, Bu, ya? Yes, betul. Siapa tahu saya juga bisa ke sana. jangan. Apalagi kalau kita tahu sekarang kan pilu ini dilakukan serentak ya. Apalagi terus pilek kayak begini ya. Kita nggak tahu deh korban. Mudah-mudahan jangan sampai, Bu. Ibu kan sebagai anggota legislatif perempuan dan concern juga di bidang perempuan gitu. Apakah menurut Ibu nih, Bu, sampai detik ini Ibu sudah merasa mewakili suara-suara perempuan? Saya menyampaikan aspirasi mereka. Gitu. Saya sampai hari ini tetap harus bisa menyuarakan suara perempuan karena bagaimanapun juga suara perempuan ini harus bisa tersampaikan sampai di tingkat atas. Karena setiap saya sosialisasi ke bawah, saya selalu bilang bahwa yang bisa merubah nasib kita ini dimulai dari perempuannya. Termasuk juga saya sampaikan kepada para ibu-ibu yang saya temui bahwa hari ini kebanyakan, mohon maaf nih, yang terkadang salah adalah masyarakat di bawah ini sering kali dijadikan objek bukan subjek. Gitu loh. Dan mereka sering dijadikan korban, terutama warga-warga dengan kriteria warga tidak mampu. Mereka sering dijadikan objek pada saat election, baik itu di pemilihan di tingkat RT, tingkat RW, tingkat desa, apalagi masuk ke sekarang pemilihan legislatif, pemilihan presiden gitu kan, oleh oknum. Saya bilang oknum ya. Oknum caleg, oknum caleg DPRD provinsi, DPRD kabupaten, DPR RI, atau tim sukses presiden lah atau segala macam. Nah, yang hanya dijanjikan dengan iming-iming money politik dan segala macam. Nah, artinya terkadang mereka tidak tahu bagaimana menggunakan hak pilih mereka dengan baik. Betul. Sehingga terkadang mereka memilih berdasarkan wani piro, siapa yang datang, kemudian itulah yang mereka pilih. Betul. Atau karena gantengnya dan segala macam. Artinya pendidikan politik kepada masyarakat inilah yang seharusnya kita berikan contoh kepada mereka. Dan akhirnya saya harus berani capek turun kepada masyarakat dan menyampaikan kepada mereka hari ini yang justru mereka itu harus menjadi subjek. Mereka lah yang menentukan masa depan mereka. Carilah pemimpin-pemimpin yang
akan menjadikan mereka ini sebagai subjek. Oke. Karena calon pemimpin yang harus mereka pilih itu adalah pemimpin yang bisa menentukan nasib masa depan bukan buat mereka, tetapi buat anak-anak mereka. Karena hari ini kebanyakan pemimpin-pemimpin yang datang kepada mereka atau yang hari ini menyampaikan visi misi itu hanya untuk hari ini mereka menjabat. Oke. Mohon maaf nih ya, saya bilang seperti itu. Karena mereka tidak pernah berpikir si pemimpin itu seperti halnya saya lah. Kalau saya nggak usah bicara yang jauh. Saya kan membuat undang-undang itu bukan untuk saya hari ini makan apa atau ibu itu besok makan apa. Tetapi hari ini saya membuat undang-undang regulasi bagaimana anak ibu itu besok dia bisa sekolah. Besok dia bisa, anaknya itu besok bisa mendapatkan pekerjaan. Bagaimana anaknya itu besok lusa bisa memberikan perlindungan, bisa menafkahi ibunya sehingga ibunya tidak harus lagi bekerja untuk dia. Oke. Tetapi hari ini yang seringkali yang terjadi adalah calon-calon anggota dewan yang hanya berpikir besok gue mau cari proyek, kemudian dapat pokir, kemudian pokirnya mau gue apain, gitu. Nah, itu yang selama ini selalu saya sampaikan, atau mereka mengiming-iming, Bu nanti kalau saya terpilih ya, nanti saya akan kasih ibu begini-begini. Nah harus dibuat mindset seperti itu. Kemudian ibu itu jadi kalau besok lusa ada yang ngasih saya sembako, ngasih uang, saya bilang terima saja, itu rezeki ibu-ibu semua. Betul. Dan itu kan ibu-ibu nggak pernah minta, tetapi dikasih tolak ya Bu ya. Tetapi masalah pilihan itu masalah hati nurani, dan saya sampaikan orang yang memberi dan orang yang menerima itu bakal dihukum. Artinya kita harus kasih tahu mereka juga, karena selama ini mereka seringkali ditakut-takuti oleh oknum tim suksesnya atau oknum yang memberikannya. Kalau lu nggak pilih gue, maka nanti kamu akan saya laporkan. Misalnya saya bilang, saya ini mantan pejabat loh Bu, dan saya masih menjabat. Undang-undangnya menyatakan bahwa orang yang memberi dan orang yang menerima dan bahkan orang yang turut serta, maka dia juga akan dipenjara. Saat dikasih tahu, oh gitu ya Bu ya, iya. Jadi kalau besok lusa dia ngancem, terus dia minta dibalikin lagi, ya Bu laporin aja. Bapak juga saya laporin. Oh gitu ya. Nah harus ada pendidikan politik yang berimbang kepada mereka. Betul. Memang nggak menguntungkan buat saya. Kenapa? Karena gue juga menyalonin nih. Saya mau menyalonkan juga. Tetapi kita harus juga memberikan edukasi buat mereka. Bahwa mereka harus memberi anggota dewan yang betul-betul punya kemampuan dan harus bisa membawa kebaikan buat Nah mereka. ini dia Bu, maksudnya kita ngomongin kontestasi politik dan masyarakat selalu jadikan objek bukan subjek. Ini juga kan jadi PR kita juga ya. Aku sih senang ketika Ibu menyampaikan bahwa ya saya juga ini tugas saya juga untuk menyampaikan ilmu politik ini kepada masyarakat agar mereka juga tahu juga gitu, bukan hanya sebatas saya juga menyalon juga gitu kan ya Bu. Ini juga penting karena memang sekarang kan ya Bu, kontestasi ini kan sangat ramai Bu, banyak sekali yang bermunculan, yang baru kan banyak banget ya Bu, apalagi petahana-petahana juga ini sudah mulai mengejarkan visi misi atau strategi yang akhirnya bisa mendengarkan diri mereka kepada masyarakat. Nah Ibu sendiri nih Bu, strategi apa sih Bu yang Ibu pakai sekarang untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat sebagai calon legislatif petahana nih Bu, melawan teman-teman yang baru muncul nih Bu? Kalau strategi saya tetap melakukan turun-turun terus. Jadi memang nggak mudah gitu pada hari ini kita melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana caleg-caleg baru yang banyak menjanjikan sesuatu kepada masyarakat gitu kan, dengan iming-iming money politik lah dan segala macam. Tetapi kita sebagai petahana juga harus memberikan pendidikan politik yang baik kepada mereka. Dan tadi saya bilang tidak mudah, memang tidak populis apa yang saya lakukan kepada masyarakat dan tidak menguntungkan buat saya, tetapi tadi pada saat tidak menguntungkan tetapi itu bisa mencerdaskan mereka. Dan saya pikir orang Cirebon hari ini dengan adanya media sosial, adanya media elektronik, dan mereka mungkin akan lebih pintar hari ini. Dan insya Allah masyarakat hari ini sudah jenuh kok. Sudah jenuh dengan janji-janji palsu dan iming-iming dan segala macam. Terbukti saya melihat pada saat pemilihan kuwu saja, hari ini banyak kok orang-orang yang dipilih oleh masyarakat justru orang-orang yang tidak berduit, gitu loh.
Ya coba kalau kita lihat di media media cetak, ada calon kuwu yang mungkin dia hanya tukang becak, tapi karena dia rajin turun ke masyarakat dan akhirnya masyarakat akhirnya memilih dia. Oke. Artinya hari ini di Cirebon pun masyarakat sudah mulai teredukasi dengan baik, katanya. Jadi jangan menganggap bahwa masyarakat di bawah itu bodoh semua, enggak loh, gitu loh. Semua sudah mulai terbuka ya Bu ya? Semua sudah mulai terbuka, maka hari ini yang harus diketuk-tularkan bahwa politik itu mengasihkan. Jadi jangan anggap politik itu sesuatu yang menyeramkan. Maka politik Bu, dari dulu politik mah Bu, saling senggol. Senggol bacok. Nah justru yang harus kita getuk tularkan kepada ibu-ibu, kepada masyarakat bahwa berpolitik itu adalah sesuatu yang riang gembira. Jangan mengesankan bahwa berpolitik itu sesuatu yang menyeramkan. Bahwa sebetulnya dengan mereka ngopi atau ngegosip saja, sebetulnya mereka sudah berpolitik. Nah, cuman cara menyampaikannya saja kita kepada ibu-ibu bahwa Bu, ibu aja dengan ikut ke jamiah saja, kemudian mereka mendengarkan ustadz-ustazah berbicara, carilah pemimpin yang amanah, dan itu secara tidak langsung dia sudah berpolitik juga. Kemudian dia ngobrol dengan ibu RT, ibu RW atau dengan kader penggerak PKK, berbicara tentang carilah pemimpin RT RW yang benar saja juga sudah berpolitik gitu. Nah, cuman mereka kadang tidak sadar itu tuh sudah berpolitik. Itu tuh politik sebetulnya ya. Itu berpolitik gitu loh. Dengan ngobrol dengan tukang sayur saja ngomongin Bu RT gimana sih gitu loh. Ini kenapa sih si RT ini begini. Itu sebetulnya sudah berpolitik gitu loh. Cuma tidak disadari dan mereka tidak tahu itu ya Bu ya. Nah, cuman cara penyampaian kita yang harus betul-betul soft kepada mereka. Jadi jangan dianggap berpolitik itu haknya laki-laki, sebetulnya berpolitik itu juga haknya perempuan. Cuman cara menyampaikannya inilah yang harus lebih soft. Iya betul Bu. Ibu, aku pengen tahu nih Bu, program apa yang sudah berjalan, yang ingin dipertahankan Bu, sampai akhir nanti mudah-mudahan terpilih kembali nih Bu. Terutama kan sekarang mayoritas pemilih itu Gen Z ya Bu, 60%. Hampir 60% itu adalah Gen Z. Ini apa Bu program apa yang ingin Ibu pertahankan atau bahkan Ibu tambahin untuk nanti ketika terpilih lagi? Untuk Gen Z hari ini yang sudah saya coba lakukan adalah bagaimana mereka bisa bisa memaksimalkan ruang-ruang publik yang hari ini dibuka oleh pemerintah. Jadi saya ada program dengan Kementerian Sosial, yaitu program keserasian sosial dengan kearifan lokal, di mana program tersebut melibatkan anak-anak karang taruna, kemudian kelompok masyarakat, dengan memanfaatkan fasilitas publik. Salah satunya tadi contoh ya yang sudah berlangsung itu membangun lapangan serbaguna. Kemudian lapangan itu bisa dimanfaatkan oleh anak-anak muda untuk menjadi ruang terbuka publik untuk mereka bisa menyalurkan kreativitas mereka di situ. Nah, jadi menurut saya banyak ruang-ruang publik yang bisa saya maksimalkan kembali dan akan saya pertahankan itu sehingga anak-anak Gen Z tadi bisa tersalurkan jiwa mereka sehingga tidak salah arah kemana-mana. Nah itu yang akan saya pertahankan. Yang kedua mungkin di luar Gen Z karena tadi bicara tentang perempuan, saya akan memaksimalkan kewirausahaan untuk para ibu-ibu yang memang dalam tanda kutip mereka masih membutuhkan bantuan dari pemerintah agar tadi mereka keluar dari yang namanya jeratan kemiskinan. Apalagi kalau bicara tentang partai yang mengusung saya hari ini, Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang punya slogan ke depan bahwa kemiskinan itu bukan lagi warisan, maka nanti dari orang-orang yang dengan kategori keluarga miskin itu wajib hukumnya anak-anaknya itu harus sarjana. Maka nanti saya akan tetap bertahan dengan melanjutkan program-program bantuan sosial kepada masyarakat agar tepat sasaran karena hari ini masih banyak program-program pembangunan yang tidak tepat sasaran. Betul. Karena memang hari ini masih banyak warga yang bicara yang dapat bantuan masih orang yang wong sugih, yang miskin malah nggak dapat. Ya, atau itu aja. Atau yang dekat dengan oknum tertentu yang dapat. Nah, itu yang hari ini masih terus saya bereskan, masih tetap saya bereskan karena kebetulan komisi saya.
Maka orang-orang kalau udah tahu Bu Seri biasanya pada ketakutan nih. Karena saya orangnya agak saklek, kalau nggak tepat gue coret. Wah gitu, ini gitu. hati-hati makanya ketemu Bu Seri. Ketemu Bu Seri hati-hati bagi-bagi nggak tepat. Wah PRT, PRW. Ibu terima kasih banyak sudah mampir di Dialog Pemilu, luar biasa sekali. Perbincangan kita hari ini sangat penuh amat makna nih aku lihat. Sama-sama. Apalagi ibu sosok perempuan, di mana ibu saya juga perempuan. Jadi aku melihat sosok ibu, saya tuh ada di ibu gitu, di mana ya tetap memperjuangkan hak-hak anak ya, juga hak-hak masyarakat di luar sana. Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan tadi juga bisa terus berjalan, program-program yang selama ini berjalan baik, mudah-mudahan bisa terus berjalan dan mudah-mudahan juga bisa ditingkatkan lebih baik lagi Amin, gitu ya Bu ya. sama-sama. Bu sebelum kita tutup ini ada sedikit aku mau tanya sama ibu, ini jawab cepat aja Bu ya. Sebutkan 3 kata tentang Cirebon Bu, boleh ke kamera Bu di sini. Tentang Cirebon, 3 Iya, kata. 3 kata tentang Cirebon. Wali, Katon, Jamblang. Oke, Wali, Katon, dan Jamblang. Siap. Satu lagi Bu, sebutkan 3 lagu yang sering didengerin nih Bu belakangan ini. 3 lagu aja. 3 lagu. Apa Bu yang sering dengerin Bu? Orkes Sakit Hati. Oke. Kemarin baru nyanyi ya. Nyanyi kemarin sama Ibu Mega ya, Ibu Kakak. Kemudian lagu Rindu. Lagu Rindu, Ibu lagi rindu siapa? Terus Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Nah ini dia harapannya Bu ya. Siapapun pemimpinnya, siapapun nanti, ya mudah-mudahan Ibu Seli maju lagi bisa menjadikan Indonesia semakin jaya ya Bu. Amin. Mudah-mudahan tadi aspirasi-aspirasi dari teman-teman perempuan bisa terus diangkat sama Ibu, dan di tahun ini mudah-mudahan target 30% di parlemen bisa tercapai ya Bu ya. Amin. Keterlibatan perempuan, keterwakilan perempuan, karena aku rasa ya betul perempuan memang sudah bukan waktu lagi untuk diam, tapi ayo kita sama-sama bangun dari menyuarakan hak-hak yang memang belum bisa tersampaikan. Karena perempuan ini kebanyakan dinilainya lemah kan Bu. Banyak ditindas, makanya akhirnya kemarin keluarlah undang-undang itu. Undang-undang. TKS itu yang mudah-mudahan bisa terus membantu teman-teman perempuan untuk terus bangkit dan menyuarakan suara-suara dari perempuan ya Bu ya. Oke. Terima kasih sekali lagi Bu Seli Sama-sama, sudah Mas Didi. mampir. Sama-sama Mudah-mudahan semua. Ibu sehat, Sama-sama. lancar terus nanti belum Amin. Yang penting sehat biar ya apa yang menjadi program Ibu bisa terus terlaksana dan berjalan dengan baik. Amin. Sama-sama. Keterlibatan perempuan dalam politik tidak boleh dipandang sebelah mata. Perempuan mempunyai potensi yang tidak kalah penting dan unggul dengan laki-laki dalam hal memimpin. Banyak caleg perempuan yang membawa gagasan untuk perubahan perempuan, terutama bagi perempuan. Namun, akankah mereka bisa mewakili hak-hak perempuan? Tetap di Dialog Pemilu, pilih dengan bijak.